Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ilham Alamin dengan NIM 23 10 11 20 12 81. Nama saya Muhammad Rian Hidayat, NIM saya 23 10 11 200 351. Di sini kita akan membahas pertemuan 2, yaitu tentang jenis-jenis modal kerja dan manajemen modal kerja. Metode pembelajaran. Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa akan mampu memahami konsep modal kerja secara komprehensif dan menentukan berbagai metode analisisnya dalam konteks bisnis nyata, Di mana dapat menentukan total modal kerja potensial, di mana menganalisis komponen aktif lancar dan menghitung potensi modal kerja yang tersedia untuk operasional perusahaan. Yang selanjutnya, menganalisis kebijakan modal kerja, memahami perbedaan strategi komprehensif, moderat, dan agresif dalam pengolahan modal kerja. Kita ada menghitung perputaran modal kerja, di mana menerapkan formula dan interpretasio perputaran modal kerja untuk efisiensi operasional. Yang selanjutnya, metode perhitungan kebutuhan, menguasai metode kas rata-rata harian dan keterikatan dana untuk perencanaan modal kerja. Definisi modal kerja menurut para ahli. Menurut Lut, modal kerja hanya dalam artian uang, fokus pada aspek moneter dan modal kerja sebagai dana likuid yang tersedia. Oke, selanjutnya menurut Smith Lens, di mana modal kerja mencakup uang dan barang, pandangan yang lebih luas yang memasukkan inventory dan aset fisik. Terus ada menurut Jumingan, kelebihan aktivitas lancar terhadap utang jangka pendek, pendekatan network capital yang menekankan posisi likuiditas. Menurut Munawir, investasi dalam aktiva lancar untuk operasional sehari-hari fokus pada fungsi operasional modal kerja. Menurut Jarwanto, membedakan modal kerja bersih, kuantitatif, dan modal kerja bruto, kuantitatif, pendekatan komprehensif. Nah, di sini ada 3 konsep fundamental modal kerja, di mana memahami 3 konsep modal kerja ini sangat penting untuk analisis keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan strategi dalam pengolahan likuiditas perusahaan. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif yang mencakup seluruh aktivitas lancar tanpa mempertimbangkan kewajiban lancar, memberikan gambaran total sumber daya likuid yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, konsep kualitatif. Selisih antara aktiva lancar dan utang lancar menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek setelah dikurangi utang. Dan selanjutnya ada konsep fungsional, di mana dana yang secara aktif digunakan untuk menganalisis pendapatan dan laba operasional, fokus pada efektivitas penggunaan modal kerja. Selanjutnya, peran strategi modal kerja. Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasional sehari-hari. Misalnya, untuk memberikan perspektif pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji 10 karyawan, dan sebagainya. Di mana uang atau yang dikeluarkan itu diharapkan akan mendapatkan kembali lagi dalam waktu yang dekat melalui hasil penjualan produknya. Modal kerja yang lebih baik disediakan dalam jumlah yang mencukupi karena dapat menjamin perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional secara lebih ekonomis dan agar perusahaan terhindar dari kondisi krisis keuangan. Namun perusahaan juga perlu menghindari modal kerja yang berlebihan. Di sini ada jenis modal kerja berdasarkan sumbernya, ada 2 modal. Yang pertama ada modal aktif, di mana tercatat di sisi debit neraca meliputi kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas. Yang kedua ada modal pasif, di mana tercatat di sisi neraca mencakup utang dagang, utang bank jangka pendek, dan kewajiban lancar lainnya. Berdasarkan waktu, yang pertama modal kerja permanen, jumlah minimum yang harus selalu tersedia. Yang kedua modal kerja primer, kebutuhan dasar untuk operasional normal. Yang ketiga modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini fluktuasi berdasarkan kondisi bisnis, musiman, siklus, dan darurat. Bijaksanaan pengelolaan modal kerja.
Strategi modal kerja yang diambil oleh entitas tergantung pada keberanian manajer untuk mengambil resiko. Kebijakan konservatif atau kehati-hatian. Mayoritas dari modal kerja di sisi dengan banyaknya sumber anggaran jangka panjang dibandingkan dengan sumber anggaran jangka pendek. Sumber dana jangka panjang memenuhi modal kerja permanen dan sejumlah variabel lainnya. Beberapa dengan sumber dana jangka pendek yang lebih banyak memenuhi sebagian modal kerja variabel. Nah, selanjutnya ada kebijakan moderat atau hedging. Dalam kebijakan moderat ini, di mana resiko yang akan dihadapi adalah masalah sulitnya memperkirakan jadwal arus kas bersih dan utang yang harus dibayarkan. Yang terjadi akibatnya adanya penyimpangan aliran arus kas yang diinginkan. Kebijakan agresif. Kebutuhan dana jangka pendek akan memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Kebijakan berikut mengutamakan keamanan sehingga tingkat probabilitasnya pun menjadi lebih kecil yang diakibatkan karena margin of safety yang sangat tinggi. Artinya ada komponen modal kerja, yang pertama itu ada aktiva lancar. Menurut Munawir berpendapat bahwa aktiva lancar, uang kas, dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, atau paling lama 1 tahun, atau dalam perputaran kegiatan perusahaan normal. Selanjutnya ada utang lancar. Menurut Kasmir menyatakan utang lancar ialah tanggung jawab ataupun utang perusahaan pada bagian lain yang harus segera dilunasi. Jangka waktu utang lancar ialah dalam kurang waktu setahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja memiliki kedudukan yang fundamental dalam entitas. Beberapa unsur yang dapat mempengaruhi penentuan modal kerja yang diperlukan entitas adalah: yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Kedua, ada waktu yang diperlukan dalam melakukan aktivitas produksi ataupun mendapatkan barang yang akan dilakukan penjualan beserta harga persatuan barang tersebut. Selanjutnya, persyaratan dalam mempengaruhi bahan atau barang dagang. Persyaratan dalam penjualan. Tingkat perputaran persediaan. Selanjutnya ada penggunaan modal kerja. Di sini ada fleksibilitas jam kerja dan remote working. Terus ada program kesejahteraan kayak olahraga, meditasi, dan konseling. Selanjutnya, pengelolaan beban kerja yang realistis, waktu istirahat dan cuti yang cukup. Di sini ada strategi di mana untuk menumbuhkan potensi karyawan. Pertama ada program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Terus ada feedback konstruktif dan berkala. Jalur yang selanjutnya ada jalur karir yang jelas. Terus dorongan investasi dan kontribusi deh. Ya. Di sini ada contoh soal data PT Sentosa. Yang pertama ada Pasya sebesar 150 juta, yang kedua piutang sebesar 250 juta, yang ketiga ada persediaan 400 juta, utang usaha 300 juta, utang bank jangka pendek 200 juta. Pertanyaannya, berapakah modal kerja bersih net worth capital PT Sentosa? Oke, kita pembahasannya di sini kita mencari total aset lancar terlebih dahulu, di mana kas ditambah piutang dan persediaan. Kasnya itu 150, piutang tadi 250 dan persediaannya tadi 400. Di mana di sini dijumlah semua menjadi 800 juta. Dan kita selanjutnya mencari total utang lancar, di mana utang usaha ditambah utang bank jangka pendek. Utang usahanya itu 300 dan utang bank jangka pendeknya itu 200, ditambah menjadi 500 juta. Dan selanjutnya mencari modal kerja bersih, di mana total aset lancar dikurang total utang lancar, di mana total aset lancar yang kita cari tadi sebesar 800 juta dan utang lancar itu 500. Ini tinggal dikurang menjadi 300. Intinya, penyimpanan kerja bukan fasilitas yang mahal, tapi perhatian nyata. Mulai dari hal kecil, melibatkan semua pihak,
dengarkan kebutuhan karyawan. Tempat kerja yang nyaman bukan dibangun dalam sehari, tapi dari niat baik setiap hari. Oke, cukup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye bye.